Bilang karma, saya bilang susah ya, karena di situ ada istrinya. Kalau dibilang karma itu tidak. Jawaban saya yang saya lihat adalah ini kecelakaan, yang saya lihat mungkin ada pertengkaran mereka berdua di dalam itu. Jadi saya lihat tuh dari pasangan suaminya tuh tidak begitu fokus karena emosi, makanya dia langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat minggu nalatai, salam sujud karendep malempak. Nakon parisemandiai yang menyukai banget dan YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah ada kecelakaan seorang artis, suami istri di dalamnya seperti itu. Jadi saya akan, karena banyak sekali ada yang bertanya dengan saya, tolong bikinkan YouTube, ada apa sih, kenapa sih kok bisa sampai terjadi kecelakaan, apakah ini karma dari yang telah dilakukan oleh artis ini, seperti itu. Oke, Nyai, kalau tadi kita ngomongin karma dulu, sebenarnya karma itu apa sih, Nyai? Oke, karma itu adalah sesuatu hal yang telah kamu lakukan akan dibalas nanti. Seandainya sekarang kita melakukan satu hal yang jelek, nanti akan terbalaskan juga sesuatu hal yang jelek nantinya. Tapi untuk apa kok dibalas dengan jelek? Kenapa? Itu untuk supaya kamu bisa menyadari apa yang kamu lakukan waktu melakukan kesalahan di tempo dulu itu adalah salah dan kamu bisa bertobat. Itulah adalah karma buruk. Ada juga karma baik. Karma baik itu bisa kita melakukan suatu sedekah dengan siapapun, kita melakukan hal yang baik dengan orang, nanti kita akan dibalas dengan orang lain. Tidak berharap dari orang yang kita bantu itu tadi, kita bantu orang nih minta dibalas sama orang itu, tidak, tapi nanti akan dibalas oleh Tuhan, akan dibalas oleh Allah nantinya melewati siapapun. Karma itu akan dapat cepat atau lama, ada yang cepat, ada juga yang lama. Seperti itu juga karma buruk. Karma buruk itu bisa cepat kamu rasakan, bisa juga lama, seperti itu. Jadi kalau Nyai lihat ini, apa yang terjadi dengan kecelakaan mobil tersebut yang dialami oleh seorang artis ini dengan istri suaminya ini? Oke. Apakah itu bilang karma, Nyai? Kalau dibilang karma, saya bilang susah ya, karena di situ ada istrinya. Kalau dibilang karma itu tidak. Jawaban saya yang saya lihat adalah ini kecelakaan, yang saya lihat mungkin ada pertengkaran mereka berdua di dalam itu. Jadi saya lihat tuh dari pasangan suaminya tuh tidak begitu fokus karena emosi, makanya dia langsung geng. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi susah lah kita kalau mengatakan itu karma, kan seperti itu. Berarti bisa dibilang ini dari sang suami kan kekeh untuk pertahankan rumah tangga, sedangkan dari sang istri kekeh untuk bercerai. Apakah seperti itu, Nyai? Mungkin bisa seperti itu, karena kita kan tidak paham apa yang dilakukan mereka, pertengkaran mereka, perdebatan mereka di dalam mobil itu. Yang saya lihat tuh ada perdebatan. Secara penerawangan saya lihat ada perdebatan mereka berdua di dalam situ. Seperti itu. Ya, Nyai, kalaupun ini tadi ya kita nggak tahu ini karma atau bukannya ya, tapi Nyai setuju nggak kalau ini adalah peringatan untuk menjadi lebih baik? Oke, kalau dibilang ini ada peringatan, jawaban saya ini peringatan yang sangat luar biasa supaya mereka bisa lebih baik ke depan, seperti itu. Nah, kejadian ini memungkinkan nggak kondisi si istri untuk mungkin bisa berdamai atau akhirnya malah menyerah gitu? Jawaban saya kalau untuk berdamai itu istrinya masih kokoh ya, yang saya lihat tuh kokoh untuk tetap ingin berpisah. Yang saya lihat seperti itu. Jadi jawaban saya ini adalah sesuatu pelajaran buat mereka. Kenapa? Tuhan Allah Ta'ala masih memberi mereka umur panjang supaya mereka bisa bertobat, bisa ikhlas melakukan hal semua. Kalau memang harus berpisah, tidak perlu, jangan kita paksa untuk bersatu. Kalau memang dari pasangan kita sudah tidak ada rasa, kita nggak bisa paksa itu. Kalau kita paksa, rumah tangga pasti akan berpisah lagi. Karena perasaan itu susah. Kalau sudah tidak ada itu susah untuk disatukan lagi. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai melukai pasangan kita sendiri, atau jangan kita menyakiti diri kita sendiri. Kan seperti itu. Kalau bisa dibicarakan secara baik-baik, kan bisa dibicarakan secara baik-baik.
seperti itu. Berarti bisa dibilang luka hati si istri ini udah luar biasa sehingga begitu berat untuk memaafkan. Oke, jawaban saya seorang perempuan itu berbeda. Perempuan dengan laki-laki itu berbeda rasa. Seorang perempuan itu bila mana dilukai, itu sakitnya pasti akan teringat seumur hidupnya. Seorang laki-laki bila disakiti 1 tahun 2 tahun masih ingat. Tapi kalau dia dapat pasangan yang lebih baik, mungkin dia sudah bisa melupakan hal yang buruk itu tadi. Tapi seorang perempuan itu berbeda. Karena mereka adalah, apalagi seorang perempuan ini adalah ibu dari anak-anaknya, mungkin memikirkan panjang, memikirkan nasib anak-anaknya. Mungkin tidak sekali terlukai, mungkin ini berulang-ulang kali. Kenapa istrinya sampai memberi titik yang merasakan bahwa sudah cukup begitu. Even pun ini dari usaha sang suami itu kayak mati-matian gitu loh, hingga merubah tatonya yang dari seperti itu. Oke, itu kan usaha dari suaminya. Tapi perasaan tadi yang dilukai ini kan belum tentu bisa cepat terhilangkan, cepat dihapuskan, kan berbeda. Kalau tato kan masih bisa cepat dihapus. Kalau perasaan kan berbeda. Orang yang sudah terluka itu tidak gampang untuk dihapus luka itu, karena lukanya tuh berbeda. Ini kan lukanya perasaan, rumah tangga berbeda. Seperti itu. Kita aja di teman aja kita lukanya bagaimana, apalagi pasangan kita, kan seperti itu. Ya Nyai, kembali ke kasus kecelakaan tadi. Nyai kan tadi ada sempat foto-foto mobil yang beredar juga gitu ya. Nyai melihat bahwa ada hal-hal mistis nggak sih bermain di situ gitu loh, di kasus mereka di kecelakaan ini? Oke, ada hal mistis nggak yang ada di dalam kecelakaan? Jawaban saya tuh nggak ada sih. Yang saya lihat ini cuman ada emosi aja. Yang saya lihat seperti itu. Yang saya lihat seperti itu ya, ada emosi yang ada seperti itu. Ada emosi yang membuat seorang suami ini merasa emosi dia tidak stabil. Jadi dia sempat melihat dia sempat blank, yang saya lihat seperti itu. Dia sempat kayak blank gitu. Setelah waktu terjadi itu dia juga panik. Yang saya lihat seperti itu. Ini kan mungkin ya di tengah keputusasaan suami berusaha supaya istrinya kembali tapi nggak berhasil. Mungkin nggak ada rasa putus asa. Ya udahlah, yuk kita selesaikan aja ini dengan cara seperti ini gitu. Oke, yang saya lihat nanti ada titik dari suaminya ini mengatakan ya sudahlah, dia kan sudah berusaha seperti itu. Nah, mungkin yang jawaban saya, bisa nggak mereka kembali? Kalau bisa, di saat istrinya melihat bahwa suaminya ini benar-benar berhenti dan bertobat. Yang ditakutin istrinya hanya satu, takut terulang lagi. Itu aja. Apalagi ada pernyataan dari suami bahwa yang sebelah sana adalah obat ya. Ya, seperti itu. Ya, karena membuat satu trauma, apalagi di waktu suaminya berbicara. Jadi itu suaminya sempat mengatakan bahwa perempuan pihak ketiga ini adalah obat buat dia. Itu yang membuat rasa istri itu tidak ada harganya. Tidak ada harga dirinya seorang istri. Kenapa? Istri yang merawat anak, istri yang melahirkan anak, mereka sudah membina rumah tangga lumayan lama. Ternyata setelah dia kenal dengan seorang perempuan, ternyata suaminya mengatakan bahwa perempuan itu adalah obat buat hidup dia. Waduh, kan nggak enak, sakit. Itulah yang membuat istrinya tuh sangat terpukul sebenarnya itu. Masih nggak sih tergugah sedikit aja pintu hati saya? Masih ada nggak sih, masih bisa digugah nggak sih? Jawaban saya masih bisa digugah kok. Hati seorang perempuan tuh bisa digugah. Yang penting dari suaminya ini bisa menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah mengulangi lagi. Karena yang ditakuti oleh istrinya ini takut mengulangi. Karena istrinya ini sampai mengeluarkan cerita ini ke media sosial, semua ke media-media itu, karena di saat istrinya mengambil keputusan yang sangat buat dia ini adalah puncak terakhir buat dia. Makanya dia berani mengambil keputusan. Makanya dia berani memakai media sosial. Dulu pernah terulang masih disakitin, dia tidak pernah mengucapkan satupun di dalam media sosial. Karena dia berani mengambil keputusan ini, berarti dia sudah punya jawaban sendiri di dalam hati dia. Karena dia ingin sekali mengakhiri semua ini. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.